mengingatkan market ini masih belum terlalu bergairah ya teman-teman. Hari ini transaksi di bursa juga relatively sepi ya. Cuman 10-11 T. Biasanya kan 14-15. Jadi memang kalau kita lihat market ini masih cenderung wait and see ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang cukup menarik sebenarnya di market hari ini. Kita akan coba bahas nanti teman-teman. Baik itu dari soal makro, soal politik, dan juga macam-macam nih sebenarnya. Kan sebenarnya kita bisa mungkin cari ide-ide trading yang cukup menarik ya. Beberapa sebenarnya cukup menarik, tapi mengingat marketnya seperti ini, jadi memang saya saranin gak usah terlalu agresif. Ya porsinya dikurangin aja teman-teman. Mungkin teman-teman yang biasanya porsi tradingnya 40-50%, mungkin dikurangin 20-30% aja. Arto, iya, digital banking nggak gitu menarik ya. Tek-tekan sih memang belum menarik nih teman-teman untuk saham-saham teknologi. Karena selalu ya, pas suku bunga naik, itu pasti kan dampaknya yang paling kena duluan adalah sektor teknologi. Kenapa? Saya akan coba bahas sedikit ya, jadi hubungannya antara sektor teknologi dan juga suku bunga nih. Jadi kalau kita lihat memang sektor teknologi atau saham-saham tech, startup itu kan kebanyakan belum ada earnings atau masih merugi ya kan. Jadi yang divaluasikan itu adalah potensi mereka ke depannya nih, potensi dari earnings. Kalau misalnya suku bunga naik, itu kan membuat kayak gue sekarang beli saham teknologi ini belum mendapatkan cuan apa-apa. Let's say gue baru kira-kira cuannya 3-4 tahun ke depan. Sedangkan suku bunga naik nih. Kalau gue taruh di deposito aja gue lebih untung, ya kan? Itu sebenarnya yang membuat salah satu penyebabnya kayak sektor teknologi selalu berbanding terbalik dengan kenaikan suku bunga. Ditambah lagi sektor teknologi itu kan kebanyakan masih butuh funding yang banyak ya. Jadi butuh funding, butuh cheap funding lah. Jadi kalau suku bunga naik, itu kan funding semakin mahal nih teman-teman. Nah, semakin mahal, jadi itu juga membuat untuk sektor teknologi menjadi nggak menarik. Pengaruh terhadap IHSG mengenai isu Credit Suisse dan Deutsche Bank ya. Itu banyak yang melihat ya, wah apakah ini bakal kayak Lehman Brothers? Sebenarnya nggak, kalau dari sisi size itu kan nggak segede itu. Dan kemungkinan ya market ini pasti the government juga bakal antisipasi ya. Apakah akan ada bailout atau tidak, ya kita tunggu. Cuman size-nya nggak akan segede itu teman-teman. Nggak akan segede kayak pas di 2007-2008 krisis seperti itu. Pas banyak yang collapse. Hopefully nggak, saya nggak bisa bilang nggak akan. Cuman size-nya nggak akan segede itu. Terus tadi kayak banyak yang nanyain soal bumi, bursa global acak adut, rupiah tertekan terus. Yes. Jadi memang kalau suku bunga naik terus ya di Amerika Serikat terutama, itu kan tentunya akan membuat interest currency mereka menguat nih. Kalau teman-teman lihat sekarang, saya coba lihat ya di XY itu udah berapa sih? Kan beberapa minggu kemarin itu terakhir kan naik terus ya, menguat terus ya. Yes, di XY udah mulai menguat lagi, udah di level 112, kan sempat mendekati level 111 ya. Jadi memang itu dampak dari kenaikan suku bunga ya teman-teman. Jadi untuk menanggulangi inflasi, The Fed kan mesti naikin suku bunga lebih agresif nih ya kan. Ditambah didukung dengan data-data ekonomi mereka memang masih doing well. Unemployment, jobless claim semuanya bagus. Jadi mereka memiliki ruang lebih agresif untuk naikin suku bunga nih. Jadi itu yang membuat mata uang lainnya melemah. Nggak cuma rupiah, sampai even euro itu kan udah 1:1. Even pound sterling itu juga udah mendekati 1:1 waktu itu, sampai akhirnya Bank of England-nya mereka akan melakukan emergency QE ya. Mereka itu adalah salah satu langkah yang harus dilakukan nih untuk menyelamatkan mata uang mereka, meskipun memang itu berpotensi untuk bikin inflasi kembali melompat di Inggris. Makanya terus akhirnya kan parlemennya bilang oke, kita untuk yang tax cut itu kita nggak jadi. Awalnya kan mereka ada rencana untuk tax cut ya, membebasin pajak untuk beberapa bisnis, beberapa golongan. Tapi sebenarnya kalau misalnya sampai dikasih tax free, itu kan akan
berpotensi naikin inflasi lagi, ya kan? Jadi ya sebenarnya serba salah. Di satu sisi mereka mesti jaga currency mereka, tapi di satu sisi juga suku bunga ini kan naik terus, sedangkan inflasinya belum turun terus nih, ya kan? Jadi memang repot. Cuman ya there's no easy choice pas market kayak gini nih, jadi teman-teman. Untungnya Indonesia ini masih sangat diuntungkan. Itu yang teman-teman perlu ingat. Kenapa saya bilang gitu? Indonesia ini kan adalah negara eksportir komoditas energi salah satu terbesar di dunia ya, China, India, Indonesia. Batu bara, teman-teman. Ya, sudah dibatalin kebijakan di Inggris ya, betul. Jadi balik lagi ke komoditas batu bara, di mana memang kalau kita selalu perhatikan kenaikan US dollar itu kan selalu berbanding terbalik sama komoditas ya. Biasanya kalau US dollar menguat terus, komoditasnya itu pelan-pelan melemah. Cuman kita udah mulai melihat anomali ini. Pas COVID kemarin, terus ada pas Rusia Ukraina, ada krisis energi, itu kan US dollar udah mulai menguat. Tapi komoditasnya ternyata masih cukup strong. Kenapa? Karena krisis energi. Waktu itu ada krisis energi dari minyak, gas, jadi orang-orang pada larinya ke batu bara, ya kan. Setelah itu, ya udah mulai normalize lagi, harga komoditasnya mulai melemah karena takut resesi, demand mulai menurun, mulai berbanding terbalik tuh, US dollar menguat, komoditasnya udah mulai melemah. Tapi terus OPEC kan bilang nih, wah ini kayaknya kita harus mangkas production, jadinya harga minyaknya naik lagi. Harga minyaknya naik lagi, sedangkan produk substitusinya ini kan masih nggak ada nih. Minyak juga masih susah, gas masih susah. Jadi negara-negara itu kembali pakai, ya mau nggak mau mesti pakai batu bara kan teman-teman. Makanya sebenarnya kalau kita perhatikan, harga batu bara itu nggak turun. Nih coba saya tunjukkan, coba saya show ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung lempar pertanyaan aja ya. Kita diskusi-diskusi santai malam ini. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Ini untuk harga komoditas batu bara nih, teman-teman. Komoditas batu bara ini sepanjang tahun menguat terus. Kemarin sempat melemah, tapi emangnya dari tren jangka pendeknya aja belum patah. Ini tren untuk yang dari tahun ini. Mungkin biar kelihatan lebih jelas, saya tunjukin ini aja ya. Nih. Belum turun, teman-teman, untuk dari harga batu bara ini. Jadi orang-orang ini nggak ada pilihan lain selain menggunakan ya komoditas minyak, komoditas gas. Itu kan barangnya lagi susah di Eropa, apalagi teman-teman kayak mungkin udah baca ya, kan supply untuk natural gasnya itu udah mulai susah, semakin susah dipotong oleh Rusia. Jadi mau nggak mau ya harus pakai batu bara. Ini kalau teman-teman perhatiin awal tahun itu di kisaran 150, sekarang itu udah di 400, teman-teman. Jadi let's say koreksi-koreksi pun, ya kan, ini kan dia selalu bertahan dekat sini 403, koreksi-koreksi pun misalnya di 350, itu masih double dibandingkan awal tahun. Apakah beda Newcastle dengan Rotterdam? Yes, itu cuma beda asalnya doang, beda daerahnya doang. Yang Rotterdam itu dipakai untuk di Eropa, Newcastle itu kan yang di Asia dan Australia. Tapi biasanya satu naik, satunya juga ikut naik, Pak. Itu cuma beda lokasi doang sih. Terus kalau Indonesia ada ICI. Batu bara kan ke 500, waduh. Susah ngomong ya. Mungkin kalau ke 500, sekarang 450, agak susah. Ini kan udah mulai menjelang winter, tapi kan seperti yang teman-teman tahu, harga minyak ini tergantung harga minyaknya. Harga minyak ini kan udah 90. Tapi mungkin kalau harga minyaknya balik ke 150, 200 di batu bara bisa ke situ. Tapi saya nggak ngelihat kayak minyak ini akan bisa balik ke 120, 150. Mungkin malah atau even terbang ya ke 150, 120 susah lah. Kenapa? Ya karena ya balik lagi teman-teman. Kalau minyaknya naik terlalu signifikan ya inflasi nggak bisa turun nih. Inflasi nggak bisa turun meskipun Indonesia mungkin senang batu baranya naik. Tapi ujung-ujungnya bakal sengsara semua, ya kan? Karena kalau terlalu tinggi inflasi dunia, ekonomi dunia melambat, ekonomi dunia resesi, siapa juga yang mau beli batu bara semahal itu?
Ya kan, Harum apakah ada tanda-tanda menuju 1600-an dulu? Nanti kita coba lihat ya untuk Harum. Sebenarnya terus yang mau saya tunjukin itu coba kita lihat harga komoditas gas di Eropa. Oh, sedikit agak turun. Ya, ini tapi kan masih agak tinggi ya. Ini jadi ini adalah komoditas untuk gas. Jadi kalau teman-teman perhatiin sebenarnya kalau nggak minyak, gas, batu bara, ya komoditas pasti tiga itulah untuk energi. Dan yang paling strong sekarang karena yang memang paling murah masih untuk dikonsumsi, aksesnya, supply-nya juga paling gampang, itu adalah batu bara ya teman-teman. Ya dimana kalau memang kita perhatikan batu bara ini yang paling diuntungkan Indonesia deh. Kalau teman-teman bingung ya gampangnya gini. Misalnya ini kan udah masuk kuartal 3 ya, sudah masuk kuartal 3, sudah masuk kuartal 4, sorry. Maksud saya sudah mau masuk laporan keuangan kuartal 3 itu akan diriliskan bulan ini. Kalau bingung-bingung, laporan keuangan sektor batubara itu semuanya most likely akan bagus. Kenapa? Dari harga batubaranya doang. Ini kan untuk di kuartal 3 ya, kuartal 3 itu Juli, Agustus, September. Dari Juli ini di kisaran 360 sampai September kemarin itu di 400-an, ya kan? Dari 300 ke 400-an ya masih naik 30% gitu. Oh, emiten oil ya kita akan bahas. Jadi sebenarnya kalau untuk kita ngomongin sektor batu bara, kemungkinan besar untuk laporan keuangan kuartal 3 yang akan dirilis bulan ini semuanya oke. Coba kita lihatin satu-satu. Adaro ini pergerakannya dia juga masih sideways. Adaro kemarin laporan keuangan juga oke, PI-nya sekarang sekitaran 3-4 kali, masih very cheap. Terus tadi ada yang nanya ITMG, oh tadi yang nanya Harum. Ya ITMG sebenarnya juga sama ini ya. Nah ini semuanya masih bergerak uptrend, semuanya masih uptrend teman-teman dari awal tahun. Kalau teman-teman liatin, teman-teman gak usah bingung sebenarnya kan. Semuanya ini bukan uptrend line ya, ini cuma nunjukin aja. Ini kan pergerakannya masih uptrend terus nih. Jadi sebenarnya ITMG, Adaro masih sangat menarik. Terus Harum, Fire kita akan bahas juga. Harum ini masih belum kemana-mana. Jadi Harum ini kan dia ada selain batu bara, selain ada nikelnya juga. Jadi memang kalau nikel agak terkoreksi ya hari ini. Bos kok batu baranya, nanti kita lihat. Bos itu ya small caps ya, jadi memang earningsnya juga masih saya belum liatin. Mungkin Bos itu better kita liatin teknikalnya aja. Harum tadi ada yang nanya apa ya? Bahas bumi siap. Harum apakah ada tanda-tanda ke 1600? Belum ya. Jadi Harum ini kemarin ini candlenya kan ngebentuk hammer nih 1, 2, 3 hari ini. Memang agak kempes, cuman hari ini balik lagi ya, hari ini kan semuanya sepi nih teman-teman. Jadi memang ya kita nggak bisa berpatok, wah besok ini pasti koreksi, nggak, karena sepi banget. Regional tadi juga kebanyakan masih mayoritas bergerak terkoreksi, cuman koreksinya nggak seberapa parah. Nikkei udah hijau, Eropa hari ini bergerak mix. Nanti kita coba lihat di US gimana. Baik tuh Harum hari ini kok nggak naik ya, karena memang marketnya sepi ya, bukan karena sahamnya jelek atau rups kenapa, tapi memang karena marketnya sepi ya. Orang-orang kebanyakan seperti yang saya bilang, kalau mau yang laporan keuangan pasti bagus, yaitu di sektor komoditas batubara. Cuman ya kebanyakan mungkin sudah agak mengurangin posisi ya, karena kebanyakan semuanya udah bullish, semuanya udah overweight.